memang sudah biasanya ya Pak ya, saham-saham yang bagi dividen, Royal bagi dividen, ya kan, itu harga sahamnya akan lebih cenderung diapresiasi. Nah itu juga kita bisa curi start Pak, karena kesalahan banyak orang biasanya adalah begitu dividennya diumumin, baru dia beli. Padahal dari pengumuman saat TRUPS dengan pembagian dividen itu cuma 2 minggu Pak. Nah itu menurut saya potensi kena dividen trap. Nah dia beli di sini, jual di sini, tapi habis itu ya begitu ex-date turun lagi ke sini, sama aja. Nah tapi kalau sekarang di bulan Februari ya belum banyak emiten yang RUPS, belum banyak, malah belum ada kayaknya, dan belum ada pengumuman dividen. Nah itu kita bisa incer tuh Pak, mana kira-kira yang secara historical membagikan dividen yang cukup besar, dan memang kinerja 2025-nya bagus, nah itu kita bisa cari start Pak, ya kan? Oh ternyata 2025 EPS-nya naik nih, ya kan? Dan dia dividen payout ratio-nya misalkan nih 50%. Ya udah kita tinggal hitung-hitungan sederhana Pak, 50% dikali ini, ternyata dividen yield-nya 8% ya. Saya bisa masuk sekarang. Itu menurut saya smart. Jangan nunggu pas iya telat kalau itu Pak, mepet Pak gitu ya. Justru 2 bulan, 3 bulan sebelumnya itu menurut saya masih aman. Tapi itu ngejar capital gain atau ngejar dividennya? Dua-duanya. Atau dua-duanya ya? Dua-duanya, betul. Jadi dividennya dapat, ya kan, capital gain-nya juga dapat. Pun kalau misalkan nanti kita ambil di sini Pak, ya kan. Nah begitu pengumuman dividen, sebelum pengumuman dividen biasanya dia naik dulu. Pas pengumuman dividen dia naik lagi. Nah pun kalau misalkan nanti pas ex-date dia turun, at least secara capital gain-nya kita dapat, secara dividennya kita juga dapat. Iya. Nah itu smart menurut saya Pak. Kalau terlalu mepet belinya kena dividen trap kan? Kena dividen trap. Pas ex-date turun. Pas ex-date turun, betul. Jadi impas jadinya Pak. Gitu. Punya growth story dan unlock value. Nah growth story dan unlock value ini yang mungkin kalau kita bicara 10 tahun lalu tidak terlalu diperhatikan. Tapi nowadays Pak, itu sudah semakin dilihat. Dan ya saya sendiri mengalami gitu. Ternyata saham-saham yang saya bisa dapat profit multi-bagger ternyata lahirnya adalah dari ketidaksempurnaan. Ketika perusahaan itu harga sahamnya turun, kinerja juga turun. Nah ini kan orang ngelihatnya, perusahaan ini sudah turun, makanya mereka jual. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat sebaliknya, unlock value yang tadi saya sebutkan itu Pak, ya kita bisa melihat bagaimana kinerja perusahaan ini di tahun yang akan datang. Nah, kalau kita bisa membuat hipotesa atas perusahaan ini dan ternyata hipotesanya benar, ya maka reward yang bisa kita dapatkan juga akan jauh lebih besar. Nah, itu sih Pak pendekatan yang saya lakukan. Ada 3 tadi ya. Betul. Terakhir soal growth story. Growth story dan juga unlock value itu yang menurut saya paling penting sih Pak. Gitu. Itu juga jadi rumusan dalam menyusun porto anti badai tadi. Pastinya. Ya ada porto anti badai nih, kayak apa nih kita dalam ini? Ya jadi kalau porto anti badai saya itu pertama isinya tuh ya di saham banking. Nah saham banking ini. Saham banking big bank atau saham banking apa nih? Ada beberapa. Ada berapa? Ya jadi yang big bank ada, yang syariah ada, yang bank kecil pun ada Pak. Nah, ini yang menarik Pak. Jadi kemarin itu kalau kita lihat secara price action-nya, yang big bank ya turun, ya kan. Sempat yang paling dalam itu 8%. Tapi habis itu balik lagi dan sekarang mungkin udah lebih tinggi daripada sebelum pengumuman MSCI. Nah, yang menarik adalah saya ingat banget saham yang syariah itu turunnya cuman nggak nyampe 8% Pak. Paling banter itu 5% kemarin, 4-5%. Itu udah bener-bener bottomnya Pak. Nah yang yang KBMI 1 memang lebih dalam kemarin Pak. Tapi reboundnya juga lebih cepat gitu. Jadi memang dia lebih volatile. Nah itu kalau dari sisi bankingnya Pak. Terus kemudian saya kemarin juga menyusun portfolio saya ada saham consumer tadi yang saya sebutkan bermain di segmen menengah ke atas Pak. Nah itu juga menarik. Dalam waktu ya cuman 1 hari doang dia merah. Abis itu ya harga sahamnya ini malah naik sekarang mungkin kalau per kita podcast ini sudah mungkin 15-20% dari saat
tanggal 27 Januari kemarin, Pak. Oh. Padahal kan ISG-nya begini, Iya. ya kan, tapi sahamnya malah begini. Nah, itu yang saya bilang, yang saham ini tidak terlalu terpengaruh dengan ya indeks MSCI tadi. Ya, as long kita tahu saham ini punya growth story yang menarik ya, dan punya unlock value, ya kita bisa tetap percaya dengan saham ini, dan ternyata price action-nya membuktikan gitu, Pak. Kalau di komoditas kemarin saya pegangnya itu di sektor CPO, Pak. CPO, ya. Dan CPO ini juga so far ternyata resilient juga, dan yang mungkin kalau saya boleh cerita, saham yang consumer dan saham yang CPO ini yang justru pas kita podcast ini naiknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang banking tadi. Yang banking bertahan ya, tapi naiknya belum terlalu tinggi. Tapi yang CPO dan ini consumer ini dia turunnya lumayan dalam, tapi dia reboundnya lebih cepat dan lebih tinggi Pak secara persentase. Gitu. Mungkin karena juga market cap-nya juga tidak terlalu besar, itu juga pengaruh juga sih Pak. Gitu. Nah itu cara saya untuk Jadi menyusun. secara overall porto antibody-nya udah positif lumayan ya? Kalau per kita podcast kemarin saya lihat by data itu positif sekitar 8% year to date Pak. Oh 8% year to date. Versus ISG yang mungkin masih negatif ya belasan persen lah. Gitu. Lumayan lah Pak dalam waktu 1,5 bulan. Iya 1,5 bulan 8% oke lah ya. Oke lah. Memang kalau pendekatan fundamental ini ya kita tidak berharap bisa langsung bagger cepat gitu ya. Betul. Ya enjoy the process lah Pak. Gitu. Yang soalnya gini, kalau memang gini, kalau yang saya lihat memang yang saham-saham yang konglo atau saham-saham yang lebih agresif gitu ya Pak ya, mungkin growth-nya bisa lebih cepat Pak. Tapi orang kadang lupa. Nah ini mungkin yang saya pengen educate juga ke Sobat IDX Channel Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai investment, kita itu nggak bisa hanya bicara dari satu spektrum, yaitu cuan. Orang lupa bahwa dalam investment itu ada spektrum lain yang namanya adalah potensi loss atau risknya, ya kan, downside-nya Pak, ya kan. Nah, saham-saham yang memang growth-nya seperti ini gitu Pak ya, secara harga sahamnya naik cepat, dibarengi juga dengan risiko penurunan yang tajam. Tapi kalau saham-saham yang ya we call it fundamental tadi Pak, mungkin naiknya begini aja, ya kan. Tapi kalau turun pun dia lebih terbatas. Nah ini balik lagi nih, kita suka yang mana? Apakah suka yang tipe roller coaster? Ada juga. Ya, tapi ada juga yang kita lebih suka kayak di pantai. Ya udah nyantai, lihat foto, oh hijau, kalau merah pun oh merah dikit, gitu aja sih Pak. Jadi gitu. lebih tergantung profil risiko masing-masing kan. Betul. Jadi cuma memang harus selalu ingat bahwa satu sisi memang ada aspek cuannya, tapi di sisi lain juga ada aspek risikonya gitu. Itu. Nah, orang kadang lupa yang ini, Pak. Orang lupa kadang yang risk ini kadang lupa karena lihat cuan ada gium high risk high return itu gimana kalau menurut Mas Rifan? Ya itu benar. Benar ya? Itu benar. Cuman ya bisa nggak misalkan kita kalau pilih saham coba cari yang high return tapi lower risk. Saya bilang lower, bukan low ya Pak ya. Tapi risikonya itu lebih terbatas gitu. Nah makanya mungkin kalau di fundamental itu kan ada namanya margin of safety itu Pak. Nah margin of safety ini kan yang membuat kita bisa mitigate risk ya supaya downside-nya itu tidak kayak roller coaster Pak. Nah itu yang kita jaga.